Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan pada kali ini ya untuk bersama-sama membahas latihan ujian 15. Pada kali ini kita juga aturkan salam serta salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Sumber bunyi yang ditunjukkan nomor 1 dan nomor 2 adalah nomor 1, 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu sumber bunyi di mana? Nomor 1 dan 2 ini kita baca dulu pilihannya ya. Yang A, bagian penampang terbuat dari logam. B, kedua buah penampang luar terbuat dari kulit. C, pada bagian kedua penampang logam. D, pada bagian logam dan penampang kulit. Kalau kita lihat nomor 1 dan 2 itu sumber bunyi itu adalah hasil dari benda yang bergetar ya. Apa benda yang bergetar di nomor 1 dan 2? Yaitu B ya, kedua buah penampang luar terbuat dari kulit. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Huruf F1 merupakan arah sumber cahaya. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa cahaya bersifat dapat A, merambat lurus, B, dibiaskan, C, dipantulkan, D, diuraikan. Lihat, F1 itu arah cahaya ya. Sedangkan yang F2 itu garis lurusnya. Mendekati ya. Jadi jawabannya adalah ini karena dari udara menembus ke lensa ya. Nah, dia mengalami atau mendekati garis lurus. Ini dibiaskan ya. Dibiaskan. Karena melewati dua buah benda yang kerapatannya berbeda. Jadi jawabannya B. Nomor 3. Perhatikan gambar. Fungsi dari bagian yang ditunjuk anak panah nomor 1 adalah A, memperkeras bunyi dengan beresonansi. B, mempertinggi bunyi dengan beresonansi. C, menghaluskan nada dengan beresonansi. D, mengatur tinggi rendah nada dengan ditekan. Nah, ini salah satu sifat bunyi ya. Salah satu sifat bunyi adalah adanya benda yang bisa bergetar ya. Nah, ini namanya beresonansi jika frekuensinya sama. Jadi ketika senarnya dipetik, itu bagian dalam gitarnya ini yang berbentuk tabungnya itu bergetar ya. Itu tujuannya untuk memperkeras bunyi dengan beresonansi. Makanya suaranya terdengar lebih keras. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Perhatikan gambar. Perbedaan hasil percobaan tersebut disebabkan oleh, kita lihat di sini ya, ada gambar atas dan gambar bawah. Gambar atas itu cahayanya menembus. Gambar bawah cahayanya tidak menembus ya. Jadi jawabannya adalah, nah kita lihat di sini. Coba yang A dulu ya. Botol atas berisi air jernih sehingga cahaya melambat lurus, betul. Botol bawah berisi air keruh sehingga cahaya dibiaskan. Dibiaskan itu dibelokkan ya. Dibiaskan itu dibelokkan. Tapi di sini enggak ya. Dia yang gambar bawah itu cahayanya tidak menembus.
Botol atas berisi air jernih sehingga cahaya dapat menembus. Botol bawah berisi air keruh sehingga cahaya terhalang. Nah, ini yang benar ya. Dia menembus benda bening dan air keruh itu terhalang cahayanya. Jadi jawabannya B ya. Coba kita lihat yang C. Botol atas berisi air jernih sehingga cahaya dapat menembus. Botol bawah berisi air keruh sehingga cahaya dibiaskan. Ini cahayanya tidak keluar yang bawah itu ya. Yang D. Botol atas berisi air jernih sehingga cahaya merambat lurus. Botol bawah berisi air keruh sehingga cahaya terhalang. Ini tidak merambat lurus ya. Karena mediumnya, cahaya itu sifatnya salah satunya adalah kalau melewati benda yang kerapatannya berbeda, dia akan dibiaskan. Oke, kita ke nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang sesuai dengan gambar adalah, coba kita perhatikan gambar. Ini ada cahaya, lilin ya, dari lilin. Ditutupi tapi tutupnya itu diberi lubang ya. Nah, ini menembus apa nih? Ini berarti apa nih ya? A. Menembus benda bening. B. Merambat lurus. C. Dapat dipantulkan. D. Dapat dibiaskan. Ya, jawabannya B ya, merambat lurus ya. Karena itu titiknya itu lurus. Lubangnya itu. Nomor 5. Doni meletakkan arloji di ujung meja. Kemudian Doni menempelkan telinga pada ujung meja yang lain. Doni dapat mendengar bunyi tentang arloji tersebut. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat A. Merambat melalui benda padat, B. Merambat melalui udara, C. Dipantulkan, D. Diserap. Nah, ini bunyi itu dapat merambat melalui berbagai medium ya. Ada benda padat, ada udara, ada benda cair juga. Nah, ini kalau ditempelkan di meja, suaranya merambat berarti merambat melalui benda padat ya. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Hubungan antar makhluk hidup yang tepat ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini bakteri E. coli di usus besar manusia. Ya, bakteri E. coli itu simbiosisnya dengan kita adalah mutualisme ya. Dia membantu pencernaan di usus kita. Jadi X dengan P. Ikan remora dan ikan hiu itu hubungannya adalah komensalisme. Jadi Y dengan Ki ya. Tali putri dan tumbuhan teh-tehan itu simbiosis parasitisme. Coba kita lihat di sini ya. Ya, banyak. Y dengan A itu X dengan P. Betul ya. Y dengan Ki. Y dengan Ki betul juga. Jadi jawabannya A ya. Kalau yang B coba kita lihat. Y dengan Ki. Itu betul. Z dengan P. Simbiosis mutualismenya salah ya. Z dengan R. Simbiosis parasitismenya benar. Z dengan R ya. X dengan Ki. X dengan Ki bakteri E. coli itu bukan komensalisme ya, tapi mutualisme. Jadi jawabannya A. Nomor 8. Perhatikan skema jaring-jaring makanan berikut. Peran burung hantu, singa, dan serigala dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah berurutan adalah, kita cek ya di sini ya. Burung hantu. Nah, burung hantu itu di situ burung hantu adalah konsumen tingkat 2. Berarti jawaban A, B salah ya. Nah, kita lihat singa. Singa itu adalah konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 3 bisa ya. Ada juga di sini konsumen tingkat 4. Coba kita lihat sini ya. Nah, berarti yang C salah tuh. Jadi jawabannya D ya. Konsumen tingkat 2
singa konsumen tingkat 3, serigala konsumen tingkat 2 juga. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Hubungan yang terjadi antara makhluk hidup pada gambar di atas yang tepat adalah simbiosis. Ya, yang A komensalisme karena A diuntungkan sedangkan B tidak diuntungkan atau dirugikan. Mutualisme karena A diuntungkan dan B tidak diuntungkan atau dirugikan. Parasitisme karena A dirugikan sedangkan B diuntungkan. Mutualisme karena A dan B sama-sama diuntungkan. Jawabannya ini D ya. Sama-sama diuntungkan. Jadi ikannya mendapatkan perlindungan. Nah, tempat ikannya berlindung itu juga dilindungi ikan dari serangga-serangga atau hewan-hewan di air yang bakal merusak dirinya ya, jadi dimakan oleh ikannya. Dan juga ikan ini kotorannya bisa berupa pupuk bagi dia. Nomor 10. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Jika populasi belalang meningkat, hal tersebut menyebabkan, nah kalau belalang meningkat apa yang terjadi? Ada dua yang terjadi ya. Makanannya berkurang dan predatornya mungkin bertambah ya karena belalangnya meningkat. Jadi coba kita lihat sini. Populasi katak berkurang, tidak, dia akan meningkat ya. Populasi katak bertambah, nah, jawabannya B ya. Populasi ular berkurang 3, jadi nanti ularnya juga semakin banyak karena makanannya, kataknya semakin banyak. Populasi elang berkurang juga tidak ya. Yang berkurang itu adalah yang dimakannya, bisa padi, bisa tumbuhan lain ya. Perhatikan hubungan antar makhluk hidup berikut. Simbiosis parasitisme yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita ingat ya, parasitisme itu yang salah satu dirugikan. Coba kita lihat di sini. Kupu-kupu dan tumbuhan berbunga ini mutualisme. Rafflesia dan tumbuhan inangnya ini parasitisme ya. Tumbuhan inangnya dirugikan. Cacing pita pada usus manusia ini juga sama, parasitisme, kita dirugikan. Ikan gobi dan bulu babi ini bukan ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Nomor 12, simbiosis mutualisme yang tepat ditunjukkan oleh hubungan antara nyamuk dan manusia, ini salah. Ini parasitisme. Belalang dan tumbuhan jagung, salah, ini parasitisme juga ya. Tali putri dan tumbuhan inangnya, ini salah. Yang benar D ya, bulung kolibri dan tumbuhan berbunga. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang dapat menempati posisi X pada rantai makanan di atas adalah, nah ini ekosistem laut ya. Kira-kira plankton itu dimakan siapa? Nih. Dan yang S ini harus bisa dimakan ikan tuna juga ya. Jawaban yang paling memungkinkan adalah udang. Ikan lele tidak di air laut ya. Ikan hiu tidak bisa dimakan ikan tuna. Capung itu juga tidak makan plankton ya. Nomor 14, perhatikan rantai makanan berikut. Jika populasi musang berkurang drastis, hal ini menyebabkan, jika musang berkurang, seharusnya predator yang memakannya juga berkurang ya. Nah, hewan yang dimakan oleh musang itu meningkat jumlahnya. Coba kita lihat sini ya. Jadi jawabannya adalah populasi burung emprit bertambah. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup yang dapat menempati posisi X pada rantai makanan tersebut adalah yang memakan tikus tapi dimakan elang. Nah, kita lihat di sini kemungkinannya. Apakah ikan makan tikus? Tidak. Ular makan tikus? Iya. Dimakan elang? Iya juga ya. Jawabannya B. Kerbau tidak mungkin. Kalajengking tidak ya. 16. Perhatikan hubungan antar makhluk hidup berikut. Contoh simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor parasitisme ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kutu pada rambut manusia dan Rafflesia dan tumbuhan inangnya. 2 dan 4 ya. 17. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah mengerem sepeda yang sedang melaju, ini dari bergerak berhenti. Membuat kerajinan gerabah, ini merubah bentuk benda ya. Mendorong mobil mogok, ini gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang benar adalah memukul sirkel yang melambung ya, arahnya jadi berbeda.
Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis gaya dari kegiatan yang ada pada gambar tersebut adalah gaya. Kita lihat di sini ya. Ini ada gaya apa nih? Kalau ada tangan gaya otot ya. Di sini ada gaya gesek nih antara benda dan meja. Nah, itu talinya kalau karet itu bisa gaya pegas ya. Kita lihat di sini. Ada otot dan gesek. Betul ya. Pegas dan listrik. Listriknya tidak ada. Magnet dan gravitasi. Magnetnya nggak ada ya. Magnet dan otot. Magnetnya nggak ada. Jadi banyak A. Nomor 19. Kegiatan berikut ini yang dapat digunakan untuk menunjukkan gaya bisa berubah bentuk benda, yaitu ini merubah bentuk benda. Coba kita lihat ya. A. Menangkap bola yang tendang. Tidak berubah. Hanya berhenti saja. Mengerem sepeda saat berjalan. Tidak berubah juga. Hanya berhenti ya. Memotong kertas menggunakan cutter. Nah ini. Kertasnya berubah bentuk. Mendorong almari juga sama ya. Tidak merubah bentuk. Nomor 20 terakhir. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan seperti gambar memanfaatkan gaya. Nah lihat di sini ya. Memanfaatkan gaya apa nih? Otot dan gesek, magnet dan listrik, listrik dan pegas, gravitasi dan pegas. Ini maksud gaya otot dan gaya gesek ya. Magnet dan listrik tidak ada magnetnya ya, dan listriknya. Listrik dan pegas tidak ada listriknya. Gravitasi dan pegas tidak ada pegasnya ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah membahas latihan ujian 15 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa boleh latihan lagi setelah ini ya. Latihan ujian 15 ini silahkan boleh dikerjakan lagi. Nanti bisa dimasuki lewat e-modul ya yang latihan ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca lawat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.